Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hindun Khadijah. Saya adalah mahasiswa PPAK Universitas Trisakti. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait derivatif. Lebih spesifiknya terkait produk derivatif yaitu LQ45 futures. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum derivatif itu apa? Dan juga spesifiknya atas produk LQ45 futures itu apa sih? Nah, kalau belum tahu, yuk mari kita bahas. Oke, sebelumnya perlu menjadi catatan ya teman-teman, video ini hanya untuk kepentingan tugas kuliah, bukan untuk memberikan saran ataupun rekomendasi mengenai pengambilan keputusan teman-teman untuk berinvestasi atau pengelolaan keuangan teman-teman ya. Oke, jadi derivatif itu apa sih? Nah, derivatif ini adalah kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna untuk memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan itu sangat dipengaruhi nih teman-teman oleh instrumen keuangan atau instrumen induknya yang ada di spot market. Itu. Nah, untuk derivatif itu merupakan kontrak atau perjanjian nih teman-teman yang nilai atau peluang keuntungannya itu terkait dengan kinerja aset lain. Nah, aset lain ini disebut dengan underlying asset. Efek derivatif ini merupakan efek turunan dari efek utama yang bersifat penyertaan maupun utang. Nah, efek turunan ini dapat berarti turunan langsung atau efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan. Nah, derivatif keuangan ini merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya itu adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang atau currency, terus tingkat suku bunga, dan juga instrumen-instrumen keuangan lainnya. Nah, instrumen-instrumen derivatif ini sering digunakan oleh para pelaku pasar seperti halnya pemodal dan perusahaan efek sebagai sarana lindung nilai atau hedging. Nah, lindung nilai atau hedging itu digunakan atas portofolio yang mereka miliki. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi ada beberapa jenis produk turunan yang diperdagangkan oleh BEI. Namun, untuk kali ini, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait produk IDX LQ45 Futures. Jadi, futures ini merupakan kontrak berjangka nih teman-teman, atau kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying, dapat berupa saham, obligasi, indeks, dan lain-lain di masa mendatang. Nah, kontrak indeks ini merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. Kemudian untuk indeks LQ45 futures itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, untuk LQ45 futures itu sendiri menggunakan underlying index LQ45. Seperti yang teman-teman mungkin sudah pernah dengar atau tahu, LQ45 ini dikenal sebagai benchmark saham-saham di pasar Indonesia ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait spesifikasi atas produk IDX LQ45 Futures. Kriteria yang pertama ada underlying. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa jenis aset yang dijadikan sebagai underlying seperti saham, surat utang, dan interest rate. Untuk produk LQ45 Futures ini, underlying yang digunakan sebagai acuan adalah indeks LQ45. Nah, kemudian yang kedua ada multiplier.
Nah, untuk multiplier ini adalah nilai rupiah yang mewakili satu poin indeks efek. Pada perdagangan IDX LQ45 Futures, multipliernya sebesar Rp500.000. Hal ini berarti setiap perubahan satu poin indeks LQ45 bernilai Rp500.000. Nilai transaksi IDX LQ45 Futures dapat dihitung dengan cara nilai transaksi IDX LQ45 Futures sama dengan harga indeks efek dikali jumlah kontrak dikali multiplier. Sebagai contoh, seorang investor membeli IDX LQ45 Futures di harga indeks 900 sebanyak satu kontrak. Maka, nilai transaksi IDX LQ45 Futures adalah sebesar 900 dikali 1 dikali Rp500.000 sama dengan Rp450 juta. Oke, selanjutnya ada tick size atau fraksi harga kontrak. Jadi, fraksi harga IDX LQ45 Futures adalah satuan perubahan harga indeks efek yang digunakan dalam melakukan penawaran jual dan atau permintaan beli IDX LQ45 Futures. Fraksi harga IDX LQ45 Futures sebesar 0,05 poin indeks. Hal ini berarti investor dapat memasukkan penawaran jual dan permintaan beli IDX LQ45 Futures dengan kelipatan 0,05 poin. Sebagai contoh, jika nilai indeks LQ45 sebesar 900,58, maka penawaran jual dan atau permintaan beli IDX LQ45 Futures yang dapat dilakukan adalah 900,60 atau 900,65 dan seterusnya dengan tetap mengacu pada kelipatan 0,05 poin. Setiap fraksi harga kontrak memiliki nilai rupiah sebesar Rp25.000. Oke, untuk selanjutnya ada periode kontrak, yaitu ada 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Kemudian ada initial margin. Initial margin atau margin awal pada pre-order risk adalah sejumlah uang yang wajib disetor oleh anggota clearing kepada KPEI untuk dapat melakukan pesanan atas setiap transaksi kontrak berjangka. Besarnya margin awal pre-order risk untuk transaksi IDX LQ45 Futures dapat dihitung dengan cara margin awal sama dengan 4% dikali harga indeks efek dikali jumlah kontrak dikali multiplier. Sebagai contoh, seorang investor membeli IDX LQ45 Futures di harga 900 sebanyak satu kontrak. Maka, minimum dana yang disetorkan terlebih dahulu oleh investor sebagai initial margin atau pre-order risk adalah sebesar 4% dikalikan 900 dikalikan 1 dikalikan 500.000 sehingga sama dengan 18 juta. Untuk selanjutnya ada auto rejection dengan spesifikasi 10%. Kemudian untuk jam perdagangan ada 2 sesi di mana hari Senin sampai Jumat di jam 8.45 sampai dengan 17.30, kemudian sesi 2 Senin sampai Jumat jam 13.30 sampai dengan 15.15. Untuk bulan kontrak yang jatuh tempo pada akhir hari perdagangannya akan berakhir pada pukul 15.15 waktu JATS. Kemudian untuk settlement yaitu dengan spesifikasi cash T+1. Oke, selanjutnya terdapat manfaat loh teman-teman pada IDX LQ45 Futures ini. Saya tampilkan di sebelah sini ya. Jadi beberapa manfaatnya diantaranya adalah yang pertama itu hedging, di mana IDX LQ45 itu bisa menjadi instrumen lindung nilai atas kerugian pada portofolio dalam akibat penurunan nilai portofolio. Nah, kemudian yang kedua, leverage. Jadi dalam IDX LQ45 ini bisa mendapatkan imbal hasil tinggi dengan modal yang relatif sama atau lebih kecil. Nah, untuk perbandingannya yaitu leverage-nya 1:25 nih teman-teman. Kemudian yang ketiga ada short term profit.
Nah, IDX LQ45 Futures ini bisa dijadikan sebagai short term profit nih teman-teman. Kemudian yang keempat adalah diversifikasi, di mana IDX LQ45 ini bisa sebagai alternatif investasi teman-teman nih. Nah, indeks LQ45 merupakan gabungan 45 saham terliquid yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga kiranya akan sangat menguntungkan nih bagi teman-teman. Cuman kembali lagi ya, ini bukanlah saran sebagai teman-teman mengambil keputusan investasi teman-teman ya. Oke, sekian video dari saya, kiranya seperti itu. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Kita kembali lagi pada video selanjutnya. Stay tune ya. Bye-bye, terima kasih.